Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kami berkat-berkat sesuai dengan kebutuhan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi kekuatan, firman-Mu dapat menjadi penuntun dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, saya akan membacakan ayat untuk kita renungkan hari ini, saat ini, yaitu dari Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian bunyinya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bacaan kita dengan judul Panggilan dan Penyertaan Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini menceritakan tentang panggilan Tuhan kepada Musa. Sewaktu itu bangsa Israel ditindas oleh Mesir, lalu umat Israel meminta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan cerita minta tolong bangsa Israel. Lalu Tuhan memanggil Musa untuk menjadi orang utusan Tuhan, perwakilan dari Allah, sekaligus juga menjadi pemimpin bangsa Israel. Panggilan kepada Musa ini adalah panggilan yang khusus, panggilan yang agung, sebab panggilan ini berasal dari Allah dan demi keselamatan bangsa Israel. Dan belakangan kemudian Israel memandang peristiwa keluarnya Israel dari Mesir itu sebagai sebuah karya penebusan Allah yang luar biasa. Musa dipanggil oleh Tuhan, tapi respon Musa terhadap panggilan Tuhan ini berbeda. Respon Musa adalah menolak panggilan dari Tuhan. Dia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Dia merasa rendah diri. Dia merasa tidak mampu. Tapi Tuhan tetap menunjuk Musa dan berjanji akan menyertai Musa dalam prosesnya, yaitu dengan tanda-tanda yang akan diberikan oleh Allah kepada Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca terus perikop ini, maka kita akan menemukan ada perdebatan antara Musa dengan Allah soal panggilan ini. Musa menolak, tapi Tuhan Allah berkali-kali menunjukkan penyertaannya kepada Musa. Nah, inilah perdebatan soal panggilan dari Allah kepada Musa. Pada akhirnya gimana? Pada akhirnya Musa pun merespon dengan positif, ya Tuhan. Ya, akhirnya Musa kemudian ditemani oleh kakaknya Harun. Ada tanda-tanda yang menyertai juga. Tongkat dilempar, kemudian menjadi ular, dipegang buntutnya tongkat itu.
ular itu menjadi tongkat, tangan dimasukkan dalam baju, jadi putih kayak kena penyakit, lalu dimasukkan lagi, jadi bersih, jadi sehat lagi. Dan juga ada tanda-tanda lain yang Tuhan sertai, Tuhan nyatakan kepada bangsa Mesir melalui Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan panggilan yang Tuhan nyatakan bagi kita? Apakah kita merespon panggilan dari Tuhan dengan positif? Apakah kita malah seperti Musa yang mencoba untuk menghindar dari panggilan-panggilan yang Tuhan nyatakan bagi kita? Yang namanya panggilan itu, Bapak Ibu Saudara, tentu ada tanggung jawab yang perlu dikerjakan. Dan jikalau sekarang kita sudah punya tanggung jawab, maka panggilan yang dinyatakan kepada kita itu adalah bukti atau juga sebuah pernyataan bahwa kita diberikan kepercayaan untuk mengelola, mengambil bagian, ikut berkarya bersama, bermitra, bekerja sama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, panggilan yang kita dapatkan dalam pelayanan itu perlu dipikirkan sebaik-baiknya, perlu untuk dipersiapkan sebaik-baiknya, dan perlu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pelayanan yang kita kerjakan itu semua jadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan, menghadirkan damai sejahtera di dalam keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah lingkungan pelayanan, dan dimanapun kita berada. Mari kita merespon panggilan Allah dengan penuh sukacita dan percaya bahwa Allah akan menyertai dan menuntun langkah kita. Jika Allah memanggil kita, maka Allah pula yang menyertai dan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami diingatkan kembali soal panggilan untuk belajar dari Musa. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengerjakan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, karena Tuhan memanggil kami untuk terlibat dalam karya-karya tersebut, supaya kami pun juga bisa mengambil bagian dalam menghadirkan kasih setia, damai sejahtera, keselamatan, dan juga sukacita bersama. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan juga dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.